Perjalanan jauh si bebek Malard. Di sebuah danau yang tenang, hiduplah seekor bebek Malard kecil bernama Miko. Bulu kepalanya masih belum seindah bebek dewasa, tetapi Miko sangat suka bertanya dan memperhatikan alam. Setiap pagi, Miko berenang bersama ibunya, mencari makanan seperti rumput air, biji-bijian, dan serangga kecil. Danau itu terasa nyaman, airnya jernih, anginnya sejuk, dan banyak tempat untuk bersembunyi. Namun, suatu sore, Miko melihat sesuatu yang berbeda. Angin mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun mulai berguguran, dan burung-burung kecil mulai berkumpul di tepi danau. Miko bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa suasana danau berubah?" Ibu Miko tersenyum lembut, lalu berkata, "Karena sebentar lagi musim dingin akan datang, Nak." Miko terkejut. "Musim dingin itu apa?" Ibu menjelaskan. Musim dingin adalah saat udara sangat dingin, air danau bisa membeku, dan makanan jadi sulit ditemukan. Karena itu, bebek Malard seperti kita harus melakukan perjalanan jauh untuk mencari tempat yang lebih hangat. Miko terdiam. "Perjalanan jauh? Kita harus pergi dari sini." Ibu mengangguk pelan. "Iya, itu namanya migrasi." Persiapan migrasi. Keesokan harinya semua bebek di danau mulai bersiap. Mereka makan lebih banyak dari biasanya agar tubuh mereka kuat dan punya cukup energi. Miko juga makan lebih banyak. Ia mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ayah Miko berkata, "Kalau kita terbang jauh, kita harus pintar menghemat tenaga." "Bagaimana caranya?" tanya Miko. Ayah menjawab, "Kita terbang bersama dalam formasi, biasanya seperti huruf V. Bebek yang berada di depan akan memecah angin, sehingga bebek di belakang lebih ringan terbangnya." Miko mengangguk. Ia mulai membayangkan seperti apa terbang jauh bersama keluarga. Hari keberangkatan. Pagi itu langit tampak cerah tapi dingin. Kabut tipis masih menyelimuti permukaan danau. Semua bebek berkumpul. Miko merasa jantungnya berdebar. Ia takut tapi juga penasaran. Ketua kelompok bebek berkata dengan suara tegas, "Semua siap? Kita berangkat sekarang. Tetap bersama, jangan terpisah." Lalu, satu persatu, bebek-bebek mengepakkan sayapnya. Suara sayap terdengar ramai, air danau bergetar, dan akhirnya Miko ikut terbang bersama keluarganya. Terbang jauh dan belajar bertahan. Pada awalnya Miko senang, ia merasa seperti sedang melakukan petualangan besar. Namun setelah beberapa waktu, sayapnya mulai lelah. Angin terasa kuat. Miko mulai tertinggal sedikit. Ibunya terbang mendekat dan berkata, "Terbanglah dengan ritme, jangan terlalu cepat. Tarik nafas, lalu kepakkan sayap pelan tapi stabil." Miko mencoba mengikuti. Ia belajar bahwa migrasi bukan soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling kuat dan sabar. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah rawa besar untuk beristirahat. Mereka makan, minum, dan tidur di tempat aman. Miko bertanya, "Kenapa kita tidak langsung saja terbang sampai tujuan?" Ayah menjawab, "Karena tubuh kita perlu istirahat. Migrasi adalah perjalanan panjang. Kalau memaksakan diri, bisa sakit atau jatuh kelelahan." Miko mulai paham bahwa semua yang dilakukan bebek dewasa punya alasan. Hujan dan angin kencang. Suatu hari langit tiba-tiba gelap, angin berputar lebih kuat, hujan turun deras. Miko mulai panik. Ia hampir kehilangan arah karena hujan membuat jarak pandang menjadi pendek. Ketua kelompok berseru, "Turun, kita cari tempat berlindung." Semua bebek turun ke sebuah area hutan kecil dekat sungai. Miko basah kuyup dan menggigil. Ia berkata dengan suara kecil, "Aku takut, bagaimana kalau kita tersesat?" Ibu memeluk Miko dengan sayapnya dan berkata, "Kamu tidak sendirian, kita selalu bersama. Kalau kita tetap kompak, kita akan selamat." Miko mulai merasa tenang.
Ia belajar bahwa dalam migrasi, kebersamaan sangat penting. Petunjuk dari alam. Setelah hujan reda, kelompok bebek melanjutkan perjalanan. Miko melihat ayahnya sering melihat matahari dan arah angin. Ia bertanya, "Ayah tahu jalan dari mana?" Ayah menjawab, "Kami menggunakan banyak petunjuk, matahari, bintang, arah angin, bahkan bentuk sungai dan pegunungan. Selain itu, tubuh kita juga punya insting yang membantu." Miko terkesan. Ia tidak menyangka alam bisa menjadi peta yang sangat luas. Sampai di tempat hangat. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, udara mulai terasa berbeda, tidak sedingin sebelumnya. Air tidak membeku, dan tanaman air terlihat lebih banyak. Ketika mereka sampai di sebuah danau besar di wilayah yang lebih hangat, semua bebek terlihat lega. Miko mendarat dan langsung berenang pelan. Ia menarik nafas panjang. "Ini tempat tujuan kita?" tanya Miko. Ibunya menyembung. "Iya, Nak. Disinilah kita tinggal selama musim dingin." Miko melihat sekeliling. Danau itu ramai tetapi nyaman. Banyak bebek lain juga datang dari tempat yang jauh. Miko merasa bangga. Ia berhasil. Ia sudah melakukan perjalanan pertamanya. Pelajaran dari migrasi. Malam itu saat mereka beristirahat, Miko berkata, "Aku pikir migrasi itu menakutkan. Ternyata memang sulit, tapi aku belajar banyak." Ayah bertanya, "Apa yang kamu pelajari?" Miko menjawab pelan tapi yakin, "Aku belajar bahwa kita harus siap sebelum perjalanan. Kita harus sabar, tidak boleh panik, dan yang paling penting, kita harus tetap bersama." Ibu mengangguk-angguk dan berkata, "Itulah alasan bebek Malard bisa bertahan hidup sampai sekarang." Miko menyembum kecil. Ia menutup matanya dengan hati hangat. Besok masih banyak hari yang harus dijalani. Tetapi sekarang ia tahu, migrasi bukan sekedar terbang jauh. Migrasi adalah cara hidup. Pesan moral, kalau ingin berhasil, kita harus siap, tidak mudah panik, dan selalu bekerja sama dengan keluarga atau teman.